Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkatava. Kali ini Om David mau lanjutkan part kedua mengenai bisnis kura-kura sulcata. Nah, kalian harus nonton part ke-1-nya ya. Kenapa? Kalau kalian langsung nonton part kedua tanpa nonton part ke-1-nya, ntar nggak nyambung. Jadi kalian nonton dulu part 1-nya, agak panjang memang videonya. Yang kali ini part 2 juga nggak kalah panjang. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, setelah part 1 Om David ngebahas mengenai reseller, kali ini Om David mau ngebahas mengenai breeding kura-kura sulcata, kemudian menjadi seller. Jadi bukan cuma ternak doang. Kalau ternak doang mungkin hasilnya dibagi-bagiin ke orang ya, atau nggak dijual hasilnya. Tapi kalau kita breeding ternak sekaligus sebagai seller, hasil dari ternak itu kita jual gitu. Kita open adopt buat siapapun yang mau adopsi, tentunya nggak gratis. Nah, kalian cek dulu. Sekali lagi, ini adalah YouTube-nya Om David dan juga Instagram-nya Om David. Kalian bisa follow, bisa juga subscribe. Cek dulu ya. Oke, sekarang Om David mau sedikit membahas mengenai ternak sulcata. Jadi beternak sulcata itu kalau dibilang susah itu tidak, tapi kalau dibilang mudah juga tidak. Jadi tidak ada rahasia khusus untuk beternak sulcata. Kalian misalnya mau beternak sulcata, kalian berpikir kayaknya harus ada rahasia khusus untuk beternak sulcata. Om David sampaikan tidak ada rahasia, tidak ada sesuatu yang khusus yang menyulitkan kalian untuk beternak sulcata. Artinya sulcata itu tidak perlu obat-obatan tertentu, tidak perlu juga makanan-makanan khas tertentu, suplemen-suplemen tertentu, sehingga kalau nggak pakai gituan nggak berhasil gitu ternak sulcata. Enggak, tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan susah nggak ya ternak sulcata, jangan-jangan kalau ternak sulcata harus suntik vitamin lah, harus nambah suplemen inilah, harus dikasih makanan ekstra pelet inilah, harus makanan khusus sayuran inilah. Enggak. Jadi ternak sulcata itu gampang. Tinggal kalian itu gabungin aja jantan dan betinanya. Sudah, kalian tunggu berhasil atau enggak. Nah, kebanyakan teman-teman itu salahnya itu adalah memelihara sulcatanya itu ternyata jenisnya nggak jantan sama betina. Artinya nggak sepasang. Karena dibohongin sama penjual sebelumnya yang mengatakan bahwa ini betina, ini jantan. Ternyata dua-duanya jantan. Masalahnya biasanya cuma di situ aja. Oleh karena itu Om David kasih foto, yang mana fotonya itu adalah foto ekor. Jadi kalau ada penjual yang mengatakan ini pasti betina karena perutnya, plastronnya itu rata, tidak ada cekungan ke dalam. Kalau cekungan ke dalam itu jantan. Padahal ukurannya itu masih di bawah 45 cm. Nah, disitulah kalian sebenarnya dibohongin ya. Karena pada ukuran 40 cm, 20 sampai 40 cm, kadang-kadang pejantan sulcata itu perutnya belum cekung. Jadi kalau dikatakan ini murni betina karena ciri-ciri perutnya atau plastronnya itu rata, hati-hati. Yang paling sahih selama Om David beternak sulcata untuk sexing ya, itu membedakannya dari ekor ya. Kalau ekornya sangat pendek untuk ukuran 40 cm up ya, plastron 40 cm up,
taruhlah 45, taruhlah 50. Ekornya sangat pendek, itu baru betina. Kalau ekornya panjang, mengular ke kiri ke kanan, itu pasti pejantan. Untuk memudahkan, Om David akan kasih fotonya ya. Lihat fotonya aja, visual pasti jadi paham ya. Oke, jadi kalau kalian lihat ekor betina dan ekor jantan dari foto yang tadi Om David kasih, harusnya kalian langsung mengerti. Karena jelas banget gitu ya. Biasanya kalau kalian udah punya sepasang, kalau bisa sih jangan sepasang ya, kalau mau ternak tuh 1:3 lah, 1 jantan 3 betina. Nah, ya sudah, nggak ada rahasia. Kalian kumpulkan aja, kalian sistem koloni, kasih tempat yang agak luas, kasih makan, ya nanti waktunya mereka kawin, dalam tanda kutip, ya mereka akan kawin. Nanti habis kawin, ya si betinanya nanti akan mengandung banyak telur. Nah setelah itu, dia nanti akan menggaruk-garuk tanah atau pasir, kemudian taruh telurnya di sana. Nah kemudian telurnya terserah kalian mau tetap dikubur untuk menetas sendiri, tapi kalau suhunya selama 3 bulan naik turun gak stabil ya nggak menetas. Nanti telurnya busuk semua ya. Atau kalian pindahkan ke inkubator mesin ya. Nanti biarkan mesin yang bekerja selama 3 bulan. Udah tinggal nunggu aja. That's it. Very easy. Sangat mudah, sangat gampang. Jadi tidak ada rahasia dalam beternak sulcata. Semua orang bisa melakukannya. Nah, biasanya kesalahan elementer dari teman-teman yang belum paham ya, mereka berpikir jantan dan betina kalau digabungin udah pasti kawin. Nah itu yang salah. Dalam sulcata berdasarkan pengalaman Om David, justru yang dibutuhkan itu adalah pejantan yang tangguh. Artinya dalam hal ini tangguh, pejantannya mau mengawini si betina. Kalau enggak, ya gimana ya? Ya kalau enggak terjadi perkawinan, si betina mungkin someday akan bertelur. Tapi telurnya itu udah pasti infertil, tidak ada isinya. Jadi, kalaupun mau dibilang rahasia, tapi ini bukan rahasia ya. Yang penting kalian cari itu adalah jantan yang mau kawin. Atau jago kawin lah ya. Kalau dalam istilah mungkin ternak anjing, ya pemacak gitu ya. Dia mau ngawinin si betinanya. Karena dalam sulcata itu si betina kecenderungannya pada saat dia itu dikawinin itu agak sedikit dipaksa ya sama si pejantannya. Jarang yang sukarela. Kadang-kadang pas dikawinin juga lagi sambil makan gitu ya. Dia sambil makan, dia sambil jalan dan lain sebagainya. Jadi si jantan itu cenderung memaksa betinanya untuk terjadi perkawinan. Nggak ada rahasia dan nggak ada sesuatu yang sulit. Jadi akan terjadi begitu saja kalau kalian memang punya sulcata jantan dan betina, ya kalian gabungin aja. Udah nanti dia kawin, kemudian dia akan bertelur, telurnya nanti kalian inkubasi dan akan menetas. Udah sesederhana itu aja. Jadi kalau ada orang berpikir kayaknya sulit ya beternak sulcata, enggak, sangat gampang. Cuman kalau kalian dapet jantan yang nggak mau kawin, ya kayak jantan-jantan yang kalau Om David suka pakai istilah banci ya, bencong, karena jantan tapi nggak mau ngawinin betina. Ya apa mau dikata, ya akan nelor tapi telurnya itu nggak fertil, nggak ada isinya lah kalau biasa Om David bilang ya. Oke, itu openingnya dulu Om David kasih tahu mengenai ternak sulcata. Nah kemudian kita lihat dari sisi bisnisnya. Kita kalau mau berbisnis kita harus berhitung. Jadi ada bisnis plan ya. Karena kalian beli sulcata itu nggak murah, pasti mahal, apalagi indukan. Kalau kalian pelihara dari kecil belinya mungkin murah, tapi takes time, butuh waktu panjang ya. Bisa 8 tahun, bisa 7 tahun, bisa 10 tahun, nggak ada yang tahu. Sampai dia ukuran indukan. Itu juga belum tentu dapat jantan yang tangguh ya mau ngawinin betina. Jadi kalian asumsinya kalian beli yang sudah jadi, yang siap mau kawin. Kalau udah beli nih, tapi tetap juga nggak terjadi perkawinan, ya itu mungkin saja terjadi.
Di tempat Om David itu dari sekian banyak indukan ya, ada puluhan ekor. Itu nggak semuanya kawin, nggak semuanya. Jadi hanya beberapa pasang aja. Jadi miris kan? Coba bayangkan kalau kalian cuma punya sepasang, habis itu nggak kawin lagi. Kan repot. Padahal sepasang aja kalian beli udah sangat mahal ya harga-harga sekarang. Kalau kalian dapat indukan harga 15 juta itu udah bagus. Sekarang indukan lagi corona gini bisa mahal, bisa 20 juta, bisa 25. Bahkan kemarin ada yang nawarin Om David betina 60 cm mintanya 52 juta per ekor. Wow. Barang hobi memang nggak ada standarisasi harga ya. Bisa mahal, bisa murah relatif gitu ya. Jadi kalian jangan kaget. Lumrah itu kalau barang hobi memang seperti itu. Ya kalau kita mau bandingkan barang-barang hobi yang mahal-mahal ya banyak. Di binatang itu ada arwana ya kan. Kura-kura aja juga ada Unipora, ada Aldabra, ada Radiata, harganya wah semua. Jadi kalian jangan kaget. Hah? Biasa aja, memang begitu. Makanya kalian berarti belum mencari tahu kalau kaget-kaget. Oke, pertama kalian asumsi beli sulcata indukan itu udah mahal. Kedua, sulcata indukan itu makannya itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau dia dalam tanda kutip sehat. Kalau kalian biasanya sulcata anakan itu beli sayur 5.000, 10.000 untuk 2-3 ekor. Bisa 2-3 hari. Kalau sulcata indukan kalian beli sayur 10.000, kasih dia makan 1 hari, dia juga belum kenyang. Jadi kalian beli 20.000, 30.000, dia bisa habisin sayur itu dalam 1 hari penuh. Bayangkan biaya yang harus kalian keluarkan untuk ngasih makan indukan sulcata. Itu baru 1 ekor. Bagaimana kalau kayak Om David punya saat ini ada 17 ekor indukan. Berapa banyak yang Om David harus beli untuk pengeluaran sehari-hari buat makannya sulcata-sulcata jumbo. Mahal sekali. Ya, biaya pakannya. Belum dihitung biaya investasi awal untuk beli sulcatanya. Taruhlah sulcata yang Om David beli itu di rata-rata 20 juta per ekor. Ada 17 ekor. Berarti ada 340 juta. Ya, cuman kalau sudah proven dan lain-lain ya harganya bisa suka-suka penjual ya. Namanya proven kan seperti angsa emas ya, bertelur emas. Sekali nelur, 2 kali nelur ya. Masa iya kita jual di harga sama dengan indukan yang tidak proven gitu. Tapi indukan-indukan Om David not for sale. Nggak dijual. Jadi jangan nanya-nanya ya. Oke. Belum lagi, kalian itu kan sibuk ya. Kalian sibuk kerja. Kalian sibuk bisnis. Mungkin kalian nggak full time di bisnis sulcata ya. Bukan mata pencarian utama kalian. Ya nggak mungkin dong tiap pagi kalian itu kasih makan sendiri, bersihin kotorannya yang bau ya. Namanya binatang itu kotorannya pasti bau. Kalau ada yang nanya bau nggak sih? Ya bau. Jadi kalau kalian pelihara di rumah, siap-siap kalian dimarahin istri, dimarahin anak, dimarahin orang tua, dimarahin mertua. 1 sulcata aja itu kotorannya bau sekali, apalagi kalau perutnya lagi sakit. Aduh. Dan itu nggak sehat teman-teman, itu nggak sehat. Jangan kalian pelihara sulcata jumbo itu di dalam rumah, indoor, itu nggak sehat, sangat tidak sehat. Om David sangat tidak sarankan. Kalian harus pelihara di lahan terpisah. Di sebelah rumah aja Om David nggak saranin, apalagi 1 rumah sama kalian, itu jangan ya. Itu bau, nggak sehat. Nggak mungkin kan orang itu nggak memperhatikan kesehatannya atau kesehatan keluarganya atau kesehatan anak-anaknya, kesehatan pasangannya, pasti memperhatikan. That's why kalau berternak itu ya kalian jangan ternak di rumah indoor gitu, nanti sisi rumah bau. Jangan. Om David bisa ngomong gitu karena dulu nyoba-nyoba naruh di deket sebelah rumah, deket kamar ya. Kamarnya juga kamar mertua, buset. Hampir aja dipecat jadi menantu ya. Jadi jangan kayak gitu. Kalian cari lahan sendiri, ya kan, lahan kosong. Di situ terserah kalian mau pakai rumput kek, mau tanah kek, mau pakai semen kek. Yang pasti harus ada pasirnya karena dia kalau bertelur biasanya di pasir karena bikin lobang, ya semacam kayak penyu lah gitu. Atau tanah, kalau tanahnya keras, galinya susah, dia biasanya nelornya random, ntar pada pecah.
Jadi kalau bisa ada pasirnya, ya. Nah sekarang pencarian lahan aja itu udah berapa duit lagi? Atau kalian mau pinjem lahan siapa? Lahannya di Jakarta lagi, itu mahal sekali, ya. Jadi berapa tuh udah biaya yang kalian keluarkan? Beli indukan, pakan setiap hari. Nggak mungkin juga kalian yang kasih makan setiap hari. Kalian sibuk kerja, kalian punya bisnis lain, kalian bekerja di tempat lain. Kemungkinan besar kalian pakai pembantu, entah itu pembantu rumah tangga atau pakai kiper. Ada lagi bayaran dia, ya kan? Entah mingguan, entah harian, entah bulanan, ya kan? Belum listrik, belum air, belum lahan. Jadi berapa uang yang kalian keluarkan untuk berinvestasi untuk beternak sulcata? Jadi kalau kalian dengar ada kata orang yang mengatakan ATM berjalan, come on, itu omong kosong ya, bullshit. Om David kasih tahu itu bullshit, omong kosong. Ternak itu namanya makhluk hidup, ternak apapun ya, nggak cuma sulcata. Itu rawan akan sakit penyakit makhluk hidupnya, sulcatanya misalnya. Yang paling parah itu kematian. Udah berapa banyak indukan Om David yang mati ya? Banyak, udah berapa kerugiannya? Kalau Om David rata-rata satu indukan itu 20 juta ya. Ini rata-rata ya. Tapi Om David mau jualnya indukan Om David satunya 50 juta ya. Suka-suka Om David dong. Kan proven. Bercanda ya. Cuman maksudnya yang udah mati udah berapa? Banyak. Kita berusaha jagain, kita obatin. Kita ke dokter kalau dia sakit. Tapi tetap yang namanya makhluk hidup tuh bisa sakit, lalu bisa mati. Come on, kalau dia bilang ini ATM berjalan, kita tanya balik, udah BEP belum? Udah break even point belum? Berapa banyak sulcata mau indukan? Kemudian kamu udah balik modal belum? Jangan kamu bilang, loh saya kan hobi, saya nggak hitung-hitungan. Ya kamu jangan racunin orang, salah. Kamu bilang kamu gak hitung-hitungan, tapi kamu bilang ATM berjalan. Siapa bilang ATM berjalan? Nih, Om David kasih tahu. Ternak sulcata itu memang tidak ada rahasia khusus. Tapi berhasil atau enggaknya, nah, itu lain cerita juga. Itu rezeki-rezekian juga. Pertama, Om David ada di video-video sebelumnya. Kalau kita ternak sulcata ya, kita beli nih, belum tentu nih dia jodoh, belum tentu dia kawin nih. Ya kan, entah usianya masih muda, entah memang dia pejantannya bencong, entah mandul. Om David punya sulcata yang mandul. Betina udah dikawinin selama 4 tahun, udah ganti-ganti jantan, nggak pernah nelor. Ada juga yang udah nelor, telurnya selalu gak ada isinya, selalu dia telurnya infertil gitu ya. Pusing kan? Nah, it happens, terjadi. Jadi kalau dibilang ATM, waduh, kalian jangan sampai dibohongin ya. Teman-teman Om David tuh yang beli sulcata borongan langsung 6 ekor, langsung 3 pasang, itu udah banyak banget. Yang akhirnya di Lego nawarin ke Om David, bantulah Om, saya diomelin istri segala macam, banyak banget. Beli sulcata jumbo nggak ada lahan, taman saya dihancurin Om, istri saya marah, banyak banget. Jadi kalau kalian berpikir, si Om David aja bisa tuh, si B juga bisa tuh, si Om David ngomong begini takut ada pesaing kali. Aduh, pusing ya Om David ya kalau kalian tuh salah paham seperti itu ya. Ini nggak ada urusan sama pesaing. Kalian tahu nggak, importir itu kalau udah sekali impor itu ribuan, kalian nanti bersaingnya sama dia. Lah kalau importir itu beli katakanlah sulcata itu dari sana modalnya 500.000, dia jual 800.000 atau 900.000, itu udah untung. Untungnya itu ya udah 70-80%. Kalau dia jual 1 juta lebih atau 1,5 juta, itu udah di atas 100% ya. Jadi Om David tuh nggak ada pemikiran kalian akan jadi pesaing. Enggak, sama sekali enggak. Lagian mata pencarian utama Om David itu bukan bisnis sulcata. Bisnis sulcata itu adalah sampingan. Kenapa Om David bilang bisnis? Ya karena memang bisa jadi keuntungan kalau kalian nggak salah kelolanya. Kalau kalian salah kelolanya, yang kemungkinan besar bisa salah, hancur amburadul. Jangan percaya. Lagian kalian harus lebih kritis ya. Sorry, Om David minum dulu. Kalian harusnya kritis. Orang-orang yang bermain kura-kura darat ini,
yang ngumpulin Aldabra banyak-banyak, Sulcata Jumbo banyak-banyak. Biasanya nih, mereka nih orang-orang yang memang udah kaya. Orang-orang yang emang berduit. Dan bisnis utamanya bukan Sulcata itu. Pasti dia ada bisnis yang lain. Ya, backbone dari kekayaannya. Bisnis utamanya, main bisnisnya bukan Sulcata. Jangan salah. Kemudian duit-duit itu dia pakai buat hobinya dia, salah satunya Sulcata. Baru dia berbisnis Sulcata. Tapi apakah dia udah balik modal? Aduh. Om David aja bisa sampaikan ya, Om David itu belum balik modal. Kenapa? Ya karena banyak Sulcata Om David dulu-dulunya juga mati tuh. Mati, udah gede-gede mati. Berapa tuh kerugian Om David? Belum lagi fasilitas yang Om David berikan buat si Sulcata. Ngebangun ini, ngebangun itu, infrastrukturnya. Udah habis berapa? Belum kos, biaya sehari-hari buat makan Sulcatanya. Udah habis berapa? Ya, udah banyak banget. Pusing kan? Lebih pusing lagi pada saat Om David mau jual. Impor masuk ribuan. Dan importir itu bukan satu. Banyak sekali, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Malang, ada di Jogja, ada di Sumatera, di Riau, dan lain-lain. Breeder itu, peternak kura, juga ada banyak sekali di Indonesia ini. Sangat banyak. Teman-teman Om David yang sesama breeder itu banyak sekali. Jadi hati-hati kalau kalian awam, terus kalian berpikir, enak banget ya ternak Sulcata ya. ATM berjalan. Nanti kalian nyesel. Itu duit semua, men. Duit semua. Bukannya daun. Jadi jangan sembarangan kalian pakai duit, cemplungin, investasiin ke Sulcata. Kalian nggak ngerti. Habis-habisan kalian bisa bangkrut nanti. Nggak balik modal, boro-boro balik modal. Rugi terus. Biaya. Jangan berpikir keadaan saat ini karena force major, karena ada COVID-19 atau corona, harga Sulcata naik. Nanti importer itu rame-rame masukin, hancur semua itu harga Sulcata. Ya, rugi serugi-ruginya kalian kalau punya pemikiran gitu. Om David jabarin, karena kalau nggak dijabarin kalian nggak ngerti. Pertama, dia itu kawin nggak? Habis kawin, dia nelor nggak? Belum tentu. Kalian boleh tanya seluruh breeder, nggak cuma kura-kura. Habis nelor, netes nggak? Ya kan? Banyak yang nggak netes, banyak yang busuk. Terakhir, laku nggak? Kalian ngerti nggak cara jual? Di dalam bisnis, salah satu yang utama adalah penjualan. That's why sales di setiap perusahaan itu pasti banyak sekali. Karena dia ujung tombak untuk menciptakan profit atau laba bagi perusahaan. Makanya sales itu banyak. Karena kalau nggak ada sales, nggak ada yang jualan. Ya kan? Kalau nggak ada yang jualan, nggak ada profit. Kalau nggak ada profit, perusahaan nggak bisa untung. Kalau nggak bisa untung, perusahaan tutup. Jadi itu efek domino step by stepnya. Kalau kalian nggak jago jualan Sulcata itu, ya, atau kura-kura darat itu, persaingannya keras, ya, sangat keras. Kalau kalian nggak dipercaya sama orang nggak mau ngambil produk kalian, nggak mau ngambil barang kalian, nggak mau ngambil Sulcata kalian, atau kura-kura darat kalian, habis kalian, ya kan? Belum kalau dia nanti sakit lalu mati. Jadi hati-hati, pikirkan baik-baik. Apakah bisa untung? Bisa. Apalagi dalam keadaan sekarang COVID-19. Bisa, harga-harga naik. Bisa. Tapi pada saat nanti selesai COVID-19, impor itu udah besar-besaran, kalian siap-siap gigit jari, ya. Jadi hati-hati. Oke. Masalah pakan mahal, bayar kiper, karena kalian sibuk di bisnis kalian yang lain ya, nggak mungkin setiap hari kalian rawatin kura kalian. Tapi kalau kalian memang nggak ada kerjaan, pengangguran, atau memang duitnya banyak, hidup dari kekayaan orang tua, atau kalian sudah invest sana sini, banyak pasif income, jadi kalian cuma ngerawatin Sulcata, ya nggak ada masalah sih. Tapi sayang amat waktu kalian yang berharga hanya untuk itu ya. Ya hobi sih hobi, tapi masa iya tiap hari kalian ngasih makan Sulcata, bersihin nya, mandiin, masa setiap hari gitu? Kalian kan pasti cari kegiatan yang lain juga sama keluarga, kemudian jalan-jalan juga, dan mungkin menggeluti bidang-bidang yang lain. Oke, apalagi ya? Om David rasa walaupun penjelasan Om David ini lompat-lompat, kayaknya sudah mewakili semua. Jadi kalau Om David rangkum, Om David simpulkan, bisnis Sulcata itu ya bisa untung. Bisa untung artinya kalau kalian bisa menekan harga pakannya supaya jadi murah,
Misalnya pakan gratis. Emang bisa pakan gratis Om David? Bisa, kalau kalian ambilin rumput. Kebetulan banyak padang rumput luas, bisa kalian kasihin sulcata kalian rumput. Dan kalian gak usah beli pakan, gak ada masalah. Kalian misalnya nggak pakai kiper, kalian sendiri yang ngerjain itu semua. Bisa. Terus misalnya kalian hoki, sulcatanya langsung kawin, langsung nelor, kemudian nelornya menetas juga menetas semua. Kemudian keadaan lagi seperti corona gini, harga-harga sulcata naik, kalian tidak punya pesaing, impor lagi dilarang ya. Jadi tiba-tiba kalian bisa berjualan begitu saja, cepet, habis, banyak permintaan, langsung duitnya ngumpul, bisa. Tapi kenyataan Om David yang sudah berpengalaman berternak ya, apalagi tahun-tahun kemarin pada saat impor itu gila-gilaan masuk dan harga sulcata itu hancur-hancurnya, sampai harga ada yang 700, 750, 800. Come on, kalian akan segera merasakan apa ya penderitaan gitu ya. Jadi jangan salah, bisa untung, bisa, kalian harus kelola dengan baik. Karena kalau lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar beban-beban kos biaya-biaya yang kalian keluarkan, terus kalian juga nggak jago jualan, sulcata kalian numpuk, kalian jual murah. Ya kalau kalian contoh kayak kemarin kalian lihat berita ada ayamnya aja sampai dimatiin ya. Karena daripada boros dikasih pakan, digedein, bayar listrik, ayam-ayam yang kecil-kecil tuh dimatiin semua. Supaya apa? Ya, supaya menjaga kestabilan harga ayam. Karena harga ayam hancur sehancur-hancurnya. Jadi kalau dia paksa untuk gedein, si peternak malah rugi. Paham ya? Kalau kalian nggak percaya, coba kalian cari cerita mengenai ternak ayam kemarin-kemarenan itu. Belum lama beritanya sampai dimati-matiin ayamnya ya, untuk menjaga kestabilan harga ayam di market, di pasar ya. Sama, sulcata itu juga dari bertelur. Kalian jangan berpikir, wah enak ya bertelur, habis itu bertelur 3 minggu menetas. Enggak. 3-4 bulan. Nanti udah 2 bulan, banyak busuk, banyak belatung. Harus dibuang semua. Bisa. Kemudian inkubator rusak, telurnya kekukus ya. Om David pernah 50 telur kekukus. Pernah juga 50 telur itu busuk semua. Pernah juga 40-60 telur itu nggak ada isinya, infertil semua. Pernah. Belum lagi yang mati, indukan-indukan yang mati. Aduh. Om David nggak saranin. Tapi kalau kalian mau, silakan. Kalian bisa beternak, karena tidak ada rahasia dalam ternak sulcata, tidak ada. Semua orang bisa beternak sulcata. Kalau kalian beruntung dapat anakan banyak, kalian dapat pakan gratis, kemudian kalian jago jualan ya, bisa bersaing di market, dipercaya orang, sulcata kalian bagus, kalian jaga nama, kalian jaga kepercayaan dari customer, kalian bisa untung. Tapi kalau dibilang pasti untung, mudah untung, cepet kaya, gampang kaya, ATM berjalan, bullshit, omong kosong. Oke. Itu Om David apa adanya, sejujur-jujurnya memang seperti itu. Jadi kesimpulan dari semua video, karena udah terlalu lama, jadi Om David sebaiknya saya gimana? Karena saya hobi dan saya juga pengen mencari keuntungan dari ternak sulcata, dari bisnis sulcata. Boleh, kalau kalian ada duit, kalian saran Om David jadi reseller aja. Karena reseller lebih pasti, kalian juga nggak butuh waktu lama untuk menguangkan modal kalian. Jadi kalian bisa beli per 10, per 5, per 20, terserah. Tentunya dengan harga seminim-minimnya. Kemudian kalian ambil profit margin 10%, 20%, terserah. Karena banyak persaingan di pasar. Jadi nanti harga akan terbentuk sendiri. Lalu kalian jual ke end customer ya. Disitulah profit itu, kalau diakumulasi kalian bisa mendapatkan keuntungan. Kalau kalian mau nekat, mau coba ternak, silakan. Tapi pastikan kalian punya jaring pengaman, pastikan kalian punya mata pencaharian lain, pekerjaan lain atau bisnis yang lain. Jadikan ini as a hobby. Syukur-syukur bisa jadi as a business juga, seperti Om David. Gitu. Oke, thank you udah ngikutin videonya Om David. Sekali lagi, Om David berterima kasih buat teman-teman yang udah setia ngikutin channelnya Om David. Buat yang belum, subscribe, tolong di subscribe, di like, di share,
juga di komen. Nah, sekalian Om David mau tutup dengan foto-foto di mana telur-telur sulcata Om David ada yang busuk, ada yang belatung, ada yang cacing. Kemudian beli inkubator dengan harga mahal ternyata nggak berfungsi dengan baik. Wah, pokoknya sulcata yang mati banyak ya. Tadinya Om David mau selipin di antara video, tapi karena terlalu bersemangat, nah foto-fotonya sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini aja. Oke?